Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aryadini Dewi dari Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang evaluasi berorientasi tujuan. Yang pertama saya jelaskan adalah pengertian evaluasi berorientasi tujuan. Model evaluasi berorientasi tujuan merupakan salah satu model evaluasi yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kebutuhan untuk melakukan pengukuran sebagai dasar pembuatan keputusan akan keberhasilan program mendorong dan bahkan memaksa para praktisi pendidikan untuk sejak awal menetapkan dan merumuskan tujuan program pendidikan dengan kriteria keteramatan dan keterukuran atau biasa disebut observable dan measurable. Bertolak dari rumusan tujuan perilaku yang diamati dan diukur tersebut, para praktisi pendidikan dapat dengan mudah merancang bahan pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran dengan satu pertanyaan penting, yaitu apakah berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan, tujuan perilaku yang ditetapkan tercapai atau tidak. Ketercapaian program dipandang sebagai akibat dari program atau kegiatan pembelajaran. Program pembelajaran dinyatakan efektif manakala berhasil memberikan akibat sebagaimana diharapkan berupa perilaku yang teramati dan terukur. Evaluasi berorientasi program dari Tyler ini didesain untuk menggambarkan sejauh mana program telah dicapai. Tyler menggunakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang berhasil diamati untuk memberikan masukan terhadap kekurangan dari suatu program. Pendekatan ini memfokuskan pada tujuan spesifik dari program dan sejauh mana program ini telah berhasil mencapai tujuan tersebut. Secara programatik, akhir yang diharapkan dalam pendidikan dirumuskan dan ditata secara bertingkat, mulai dari tujuan universal, tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler hingga tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Karena berorientasi kepada tujuan, maka model ini menjadikan perangkat tujuan tersebut sebagai kriteria penentuan keberhasilan. Dengan demikian, evaluasi dipahami sebagai proses perancangan dan pengukuran untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan program pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam evaluasi berorientasi tujuan. Secara metodologis, penerapan evaluasi berorientasi tujuan ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah merumuskan ulang secara terjabar tujuan program pembelajaran atau pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi deskriptor atau indikator pencapaian tujuan pembelajaran atau pelayanan. Kemudian mengembangkan alat ukur atau perangkat ujian berdasarkan indikator pencapaian tujuan pelayanan. Yang keempat, melakukan pengukuran sebelum program pelayanan sekaligus menyimpan data hasil pengukuran. Kemudian yang kelima, melakukan pengukuran setelah program pelayanan sekaligus menyimpan hasil pengukuran yang dimaksud. Selanjutnya, membandingkan nilai hasil pengukuran sebelum dan sesudah program atau melakukan analisis hasil dengan uji perbedaan baik rata-rata kelas maupun individu peserta didik antara sebelum dan sesudah program pembelajaran atau biasa disebut post-test dan pre-test. Yang selanjutnya adalah menjadikan hasil perbandingan antara hasil analisis sebagai dasar pembuatan keputusan tentang keefektifan atau keberhasilan program pembelajaran. Dan yang terakhir adalah bila diperlukan mengajukan rekomendasi tentang cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan atau memperbaiki program pembelajaran atau pelayanan. Setelah langkah terakhir ini selesai, kesenjangan antara kinerja dan tujuan yang diinginkan dapat diketahui. Kemudian hasil ini digunakan untuk mengoreksi kekurangan program. Saat program koreksi berjalan, berikut siklus ini diulang kembali hingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemikiran Tyler ini secara logis bisa diterima dan juga mudah dipakai oleh para praktisi evaluasi pendidikan.
Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru atau praktisi pendidikan pasti akrab dengan tujuan umum dan tujuan khusus setiap kegiatan pendidikan. Tyler juga menggunakan pretest dan post-test untuk digunakan sebagai salah satu teknik pengukuran dalam evaluasi berorientasi tujuan ini. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari evaluasi berorientasi tujuan. Kekuatan utama dari pendekatan evaluasi berorientasi tujuan adalah kelugasannya. Pendekatan ini mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah diterapkan, dan juga mudah disetujui untuk diteliti oleh para direktur program atau kepala sekolah. Pendekatan ini telah menstimulasi pengembangan teknik, prosedur pengukuran, dan instrumen untuk berkembang. Serta literatur mengenai pendekatan ini pun berlimpah. Ide kreatif dan model-model baru yang lahir dari pendekatan ini pun banyak bermunculan. Dengan pendekatan ini, pemilik program bisa melihat lebih jelas hasil pencapaian dari suatu program sehingga bisa menilai dan menimbang suatu program. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan evaluasi berorientasi tujuan ini. Terdapat beberapa kritik yang muncul mengenai pendekatan berorientasi tujuan ini. Yang pertama adalah kurangnya komponen evaluasi yang real dan lebih menekankan mengukur tujuan pencapaian daripada keberhargaan tujuan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kekurangan standar untuk mempertimbangkan kesenjangan yang penting antara hasil observasi dengan level kinerja. Kemudian yang ketiga adalah mengabaikan nilai dari tujuan itu sendiri. Yang keempat, mengabaikan alternatif penting dalam mempertimbangkan perencanaan program. Yang kelima, merupakan konteks mengenai objek evaluasi yang dilaksanakan. Kemudian yang keenam, mengabaikan hasil penting yang diperoleh yang tidak diungkapkan dalam tujuan. Yang ketujuh, meninggalkan bukti informasi program tidak menggambarkan tujuan program. Dan yang kedelapan adalah menghasilkan pendekatan yang linear dan kurang fleksibel. Salah satu kelemahan tersembunyi dalam model orientasi tujuan ini adalah kemungkinannya mempengaruhi proses perancangan pembelajaran atau pelayanan, serta kemungkinannya mendangkalkan tujuan program pendidikan. Arti yang pertama, bukan tidak mungkin yang terjadi kemudian adalah belajar dalam pembelajaran untuk ujian, yang pada gilirannya menghasilkan kritikan bahwa dunia pendidikan mengidap penyakit gila ujian dan dikendalikan oleh rezim ujian. Orientasi berlebihan kepada tujuan teramati dan terukur untuk kemudian dievaluasi berdasarkan ujian memungkinkan kalangan pendidikan melupakan hakikat pendidikan sebagai pengembangan potensi manusiawi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.